Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jadinya jika sebuah rumah sakit menjadi pintu awal terbongkarnya jaringan internasional jual beli organ tubuh manusia? Simak kisah menegangkan ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh pelajaran berikutnya. Di tengah hujan lebat yang mengguyur kota Pontianak malam itu, seorang perawat berlari tergesa menuju ruang piket. Tangannya gemetar saat menyerahkan sebuah berkas pada Kompol Raka, petugas dari unit investigasi khusus Polri yang sedang melakukan kunjungan rutin. Ada yang aneh dengan pasien ini, Pak. Dia baru saja operasi usus buntu, tapi hasil röntgennya menunjukkan ginjalnya hilang satu, ucap perawat itu sambil menunduk. Raka mengambil berkas itu dengan dahi mengernyit. Dokumen rekam medis tak menunjukkan adanya prosedur pengangkatan ginjal. Lebih aneh lagi, pasien tersebut kini menghilang dari rumah sakit. Keluarganya pun tak bisa dihubungi. Siapa yang bertanggung jawab atas operasi ini? Tanya Raka. Dokter asing, Pak, namanya Pan. Katanya dia relawan dari lembaga kemanusiaan. Raka langsung tahu ada yang tidak beres. Ia sudah lama mencium adanya sindikat perdagangan organ yang menyamar sebagai bantuan medis di wilayah perbatasan Indonesia, Kamboja. Tapi ini pertama kalinya ia menemukan bukti nyata. Malam itu juga, Raka dan tim kecilnya menyisir ruang bedah. Mereka menemukan alat medis canggih yang tak sesuai standar rumah sakit daerah biasa. Beberapa alat bahkan masih ada label bertuliskan huruf Khmer, bahasa Kamboja. Di tempat parkir, mereka menemukan mobil van putih tanpa plat, terparkir mencurigakan di sisi gedung. Di dalamnya, bau menyengat darah dan formalin langsung menusuk hidung. Raka menemukan sebuah boks pendingin medis dengan sisa noda darah dan kode pengiriman tujuan luar negeri. Buka jalur pelabuhan gelap. Saya yakin ini bukan operasi lokal. Perintah Raka tegas melalui radio komunikasi. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan jejak pengiriman organ menggunakan kapal nelayan modifikasi. Dari data satelit, pengiriman terakhir menuju perairan Laut Natuna, mengarah ke wilayah perbatasan Kamboja. Namun yang paling mengejutkan adalah satu kartu identitas asing yang ditemukan di dalam kotak bedah. Namanya mencolok, Sok Cendara. Foto itu menunjukkan seorang pria berkacamata, tampak tenang, bahkan tersenyum. Raka menatap foto itu lama. Nama ini pernah muncul dalam dokumen Interpol, bos sindikat perdagangan organ terbesar di Asia Tenggara, dan tidak pernah tersentuh hukum. Inilah awalnya, gumam Raka lirih. Aku akan mengejarmu, sampai ke ujung dunia sekalipun. Matahari belum terbit saat Raka dan tim kecilnya bergerak menuju pelabuhan kecil di perbatasan Kalimantan Barat. Pelabuhan itu dikenal sebagai tempat keluar masuk barang gelap yang tidak tercatat bea cukai. Disinilah, menurut hasil pelacakan satelit, kontainer berpendingin yang membawa organ tubuh sempat berhenti sebelum dikirim ke perairan Kamboja. Mereka menyamar sebagai nelayan, lengkap dengan perahu dan jaring ikan. Di antara kabut pagi, suara mesin kapal tua bergemuruh pelan saat mendekati dermaga tua. Satu truk box sudah terparkir dengan lampu mati. Dua pria bertubuh kekar terlihat memindahkan kotak-kotak kecil berwarna biru dari truk ke dalam kapal cepat. Raka memberi isyarat. Dalam hitungan detik, pasukannya menyerbu. Turun! Polisi! Teriak salah satu anggota. Dua pria itu sempat mencoba melarikan diri, tapi peluru peringatan membuat mereka menyerah. Di dalam kotak, ditemukan 4 organ ginjal manusia yang sudah dibekukan. Salah satu pria yang ditangkap bernama Haris, warga lokal yang sudah lama hilang dari catatan kependudukan. Saat diinterogasi, wajah Haris pucat, matanya berkaca-kaca. Aku cuma kurir, Pak. Aku diancam kalau nolak, keluarga dibunuh. Mereka bukan orang sembarangan. Siapa mereka? Tanya Raka tajam. Orang Kamboja. Pak, bosnya namanya Sok Cendara. Nama itu muncul lagi. Raka mencatat dengan cepat. Dari ponsel Haris, tim siber berhasil membuka komunikasi rahasia. Di sana ditemukan jejak transaksi digital dalam mata uang kripto,
lengkap dengan lokasi pengiriman dan penerima. Batam, Johor, kemudian Phnom Penh. Gumam Raka sambil menelusuri jalur di layar tablet. Ini bukan jaringan kecil. Ini sistem industri. Penyelidikan membawa Raka ke sebuah rumah penyimpanan di daerah Entikong. Di sana, tim menemukan beberapa remaja yang disekap dalam ruang sempit. Sebagian besar adalah anak jalanan yang hilang dari catatan sosial. Mereka dibius, tubuhnya ditandai dengan spidol merah, calon donor paksa. Salah satu dari mereka sempat berbisik lemah kepada Raka. "Tolong, Pak, mereka bilang aku akan dikirim malam ini, ginjalku akan dijual." Raka menahan amarah. Saat itu juga, ia menelepon markas besar. "Aku butuh izin operasi lintas negara. Ini bukan lagi soal kriminal biasa. Ini perbudakan modern." Beberapa hari kemudian, Mabes Polri bekerja sama dengan Interpol mengeluarkan red notice untuk Sok Cendara. Tapi pria itu bagai bayangan, muncul di satu tempat, lalu menghilang di tempat lain. Namun Raka tahu satu hal, jika Sok ingin mengamankan operasinya, dia pasti akan muncul dalam transaksi besar berikutnya. Dan itu adalah momen yang ditunggu-tunggu. Raka mempersiapkan langkah berikutnya, penyamaran ke Kamboja. Menjadi pembeli organ gelap, masuk ke jantung sindikat, dan menjemput sang raja gelap. Dengan satu tekad dalam hati, ia berbisik, "Aku akan menangkapmu hidup-hidup." Langit malam Jakarta mendung saat Raka duduk di ruang briefing unit khusus Mabes Polri. Di depannya terbentang layar besar yang menampilkan foto-foto wajah buronan, diagram alur pengiriman organ, dan peta digital yang dipenuhi garis-garis merah seperti sarang laba-laba. Di pusatnya, nama yang kini menjadi obsesi Raka, Sok Cendara. "Ada pergerakan di Batam," ujar Kompol Damar, kepala tim siber. "Kurir baru dari Kamboja masuk 2 hari lalu. Tujuan, gudang tua dekat pelabuhan Sekupang. Mereka pakai sistem barter, bukan uang tunai. Satu organ ditukar senjata atau narkoba." Raka mengangguk, lalu berdiri. "Kita tidak bisa menunggu Sok muncul. Kita rebut jaringannya dulu, satu persatu." Operasi dimulai pukul 2 dini hari. Tim Raka, lengkap dengan pakaian gelap dan peralatan malam, menyusup ke gudang yang ditargetkan. Udara di sana lembab dan bau amis. Suara denting logam terdengar dari dalam, disertai percakapan dalam bahasa asing. Di antara bayangan, terlihat 5 orang pria. 3 di antaranya bersenjata laras panjang. Raka memberi kode. Serbuan berlangsung cepat. Satu pelaku sempat melepaskan tembakan, tapi berhasil dilumpuhkan. Di dalam gudang, mereka menemukan pendingin medis besar. Saat dibuka, terlihat 2 kantung berisi hati dan ginjal manusia, masih segar. Namun yang paling mengerikan adalah ruang belakang. Di sana, seorang pria muda tergeletak tak sadarkan diri. Perutnya sudah dibedah separuh, dengan peralatan operasi berserakan di sekitar tubuhnya. "Ini bukan transaksi biasa," gumam Raka. "Ini pembantaian sistematis." Salah satu pelaku bernama Fong, pria Kamboja berusia 40-an yang fasih berbahasa Indonesia. Di bawah interogasi intensif, Fong akhirnya bicara. "Sok, dia ada di Phnom Penh sekarang. Tapi dia tahu kalian akan datang. Dia selalu satu langkah di depan." "Bagaimana dia tahu gerakan kita?" Fong terdiam, tapi ekspresinya berkata banyak. Keesokan harinya, Raka menerima panggilan dari Jakarta. Ada kebocoran informasi. Beberapa pejabat lokal diketahui menerima suap dari jaringan Sok. Bahkan salah satu nama di daftar merah ternyata adalah pensiunan jenderal yang pernah menjadi atasan Raka. "Kalau kau teruskan ini, Raka, kau tidak hanya melawan penjahat internasional. Kau melawan sistem." Raka menggenggam gagang telepon dengan rahang mengeras. "Aku tidak peduli. Selama mereka menculik rakyat kita, mencuri organ dari anak-anak yang tak berdaya, mereka musuh negara." Sore itu, Raka menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. "Ingin bertemu Sok? Datang sendiri ke Phnom Penh. Jangan bawa siapapun." Raka menatap layar ponselnya lama. Tantangan itu diterima.
Ia tahu, malam berikutnya mungkin jadi malam terakhir dalam hidupnya. Tapi kalau ini harga yang harus dibayar untuk menghancurkan kejahatan ini, Raka siap. Tidak akan mundur. Bandara Internasional Phnom Penh diselimuti kabut tipis ketika Raka melangkah keluar dengan identitas baru. Dr. Reza Fadilah, spesialis transplantasi dari Indonesia yang disebut-sebut tengah mencari pasokan organ untuk klien kaya di Timur Tengah. Penyamaran ini disiapkan dengan sangat hati-hati oleh Interpol, lengkap dengan dokumen palsu, riwayat profesional buatan, dan jalur komunikasi tertutup. 3 hari setelah kedatangannya, Raka berhasil menjalin kontak dengan perantara lokal bernama Malis, wanita muda yang cerdas dan licin. Malis adalah kaki tangan Sok, tapi bukan orang dalam. Ia hanya penghubung antara pembeli dan sang raja organ. Kami bisa menyediakan apa saja, kata Malis sambil mengaduk teh susu di kafe kecil. Tapi Dr. Reza harus menunjukkan komitmen. Tidak semua orang bisa bertemu Sok Cendara. Raka menyelipkan setumpuk uang ke dalam map dokumen medis dan menyerahkannya dengan tenang. Aku bukan orang yang suka buang waktu, ucapnya dengan aksen asing. Aku perlu ginjal sepasang, dalam 2 hari. Malis tersenyum tipis. Saya akan atur. Tapi ingat, sekali Anda masuk ke dunia ini, tidak ada jalan keluar. 2 hari kemudian, Raka dibawa ke sebuah klinik ilegal di pinggiran Phnom Penh, tersembunyi di balik bangunan toko alat elektronik. Ia diminta memeriksa 2 donor yang terikat di ranjang logam dengan mata tertutup dan tangan terborgol. Keduanya masih remaja. Salah satunya sempat berbisik lemah dalam bahasa Indonesia. Tolong, Pak, saya dari Medan. Darah Raka mendidih, tapi wajahnya tetap dingin. Dia mengambil gambar diam-diam, lalu mengaktifkan mikrofon tersembunyi di balik kerah bajunya. Semua yang terjadi direkam dan langsung dikirim ke server Interpol secara real-time. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Dan di sanalah dia. Sok Cendara. Rambut disisir rapi ke belakang, berkemeja linen putih, dan membawa tongkat kayu mahal. Pria itu tersenyum sambil menatap Raka. Jadi, Anda dokter dari Indonesia? Suaranya datar, penuh kecurigaan. Raka berdiri dan mengangguk sopan. Kabarnya, Anda bisa menyelamatkan banyak pasien saya. Sok melangkah lebih dekat, matanya tajam. Dan saya juga tahu, beberapa dari dokter itu bukan dokter sungguhan. Ketegangan menebal. Sok menyentuh bahu Raka. Kita lihat saja nanti, apakah Anda benar-benar pembeli atau polisi. Raka tidak berkedip, tapi ia tahu, identitasnya sudah di ujung tanduk. Malam itu, Raka dibawa ke sebuah villa mewah di luar kota, dikawal 4 pria bersenjata. Pintu terkunci dari dalam. Ponselnya dirampas. Sok muncul lagi, kali ini tanpa senyum. Kau terlalu tenang untuk dokter baru. Terlalu banyak bertanya. Dan, wajahmu familiar. Sebelum Raka menjawab, pria bersenjata menarik borgol dan memborgol kedua tangannya. Bawa dia ke ruang bawah tanah. Tapi saat para penjaga lengah, Raka menghantam salah satu dengan siku, merampas pistol, dan menembak 2 penjaga sekaligus. Keadaan berubah menjadi kekacauan. Sirine dari luar mulai terdengar. Interpol dan pasukan khusus Kamboja akhirnya menyerbu villa itu. Sok mencoba melarikan diri melalui lorong rahasia, tapi Raka mengejarnya. Mereka bertarung di halaman belakang, tangan kosong. Sok menebas pisau ke arah Raka. Tapi Raka berhasil melumpuhkannya dengan pukulan ke tenggorokan dan borgol cepat di pergelangan tangan. Permainan selesai, Sok, ucap Raka, terengah. Kau bukan bayangan lagi. Kau adalah tahanan. Sok mendesis, matanya penuh kebencian, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu, nama Sok Cendara resmi masuk dalam tahanan Republik Indonesia. Dunia mulai sadar. Ada seorang polisi dari Indonesia yang berhasil mengguncang sindikat internasional dengan nyawa sebagai taruhannya. Tapi ini belum selesai. Sok akan segera diadili. Dan di sanalah segalanya akan mencapai titik klimaks. Jakarta gempar. Berita tentang penangkapan Sok Cendara, bos sindikat jual beli organ internasional,
menyebar secepat api di padang ilalang. Media nasional dan internasional menyorot wajah pria itu, yang kini tampak lusuh dalam balutan rompi tahanan, dikawal ketat saat dipulangkan ke Indonesia dengan pengawalan bersenjata penuh. Di Bandara Soekarno-Hatta, Raka turun dari pesawat dengan langkah berat. Sorak-sorai media, suara kilatan kamera, dan pertanyaan wartawan bertubi-tubi tak sedikit pun mengganggu fokusnya. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Sidang pertama berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keamanan diperketat. Sebagian publik tak percaya bahwa pria yang begitu dingin, begitu rapi dalam menyembunyikan jejak kejahatannya, akhirnya duduk di kursi pesakitan. Jaksa membacakan daftar dakwaan. Terdakwa diduga kuat menjadi otak dari sindikat jual-beli organ manusia lintas negara. Kejahatan meliputi penyekapan, penyiksaan, perdagangan manusia, hingga pembunuhan. Ancaman hukuman mati. Sok duduk dengan tatapan kosong. Di balik wajahnya yang tenang, terpancar kesombongan. Seakan ia yakin, sistem hukum tak akan bisa menyentuhnya. Namun Raka tidak tinggal diam. Bersama tim penyidik, ia menyerahkan lebih dari 300 bukti digital, termasuk rekaman transaksi, lokasi penyimpanan organ, kesaksian korban selamat, dan keterlibatan pejabat yang disuap oleh jaringan SOK. Semuanya dipresentasikan di persidangan dengan rapi, sistematis, dan tak terbantahkan. Puncaknya adalah kesaksian seorang korban bernama Yuni, gadis remaja asal Surabaya, yang sempat disekap dan nyaris kehilangan ginjalnya di Phnom Penh. Dengan suara gemetar, Yuni berkata, "Saya lihat sendiri, ada anak-anak lain yang tidak selamat. Organ mereka diambil hidup-hidup. Sok, dia di sana. Dia melihat. Dia tertawa." Ruangan sunyi. Bahkan hakim terlihat menahan emosi. Sok mulai resah. Setelah 7 minggu sidang dan pemeriksaan intensif, tibalah hari yang ditunggu. Pengadilan memutuskan. Maka dengan ini, terdakwa Sok Cendara dijatuhi hukuman mati atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang sistematis dan masif. Negara tidak akan memberi ruang bagi predator berkedok bisnis kemanusiaan. Suara palu hakim menghantam meja, menandai akhir dari perjalanan panjang perburuan ini. Sok menjerit, mengumpat dalam bahasa Khmer, namun penjagaan tidak memberi celah. Ia digiring keluar ruang sidang tanpa belas kasihan. 3 bulan kemudian, Sok dieksekusi di Nusa Kambangan. Tanpa upacara, tanpa keluarga, dan tanpa jenazah yang dijemput. Raka memimpin proses penguburan. Di sebuah lokasi yang dirahasiakan, peti jenazah diturunkan ke liang lahat, dikawal oleh aparat bersenjata. Tanpa nisan, tanpa nama, tanpa doa, Raka berdiri di tepi makam. Tatapannya tegas namun lelah. "Bukan karena aku membencimu, tapi karena tak ada lagi tempat untuk iblis di dunia ini," bisiknya lirih. Perburuan telah selesai. Tapi di dalam hati Raka, pertempuran moral belum berakhir. Dunia masih gelap. Namun ia bersumpah, selama dirinya masih bernapas, tak akan ada sindikat yang bisa bersembunyi di balik kebusukan uang dan kekuasaan. Suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih terasa mencekam saat palu hakim menghentak meja, menandakan bahwa vonis hukuman mati telah dijatuhkan kepada Sok Cendara. Semua mata tertuju pada sosok yang kini terduduk lemas. Wajahnya pucat, namun tetap menunjukkan ekspresi angkuh. Mungkin ia tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini, ditangkap oleh polisi Indonesia dan diproses dengan cara yang tak pernah ia bayangkan bisa menjeratnya. Di luar ruang sidang, wartawan berkerumun, mengorek lebih dalam tentang siapa sosok Sok yang terkenal sebagai raja dari perdagangan organ ilegal itu. Tapi di dalam ruang sidang, semuanya terasa sunyi. Suara ketukan palu yang terngiang di kepala Raka, menandakan bahwa segalanya sudah selesai. Raka melangkah keluar dari gedung pengadilan, berusaha menenangkan pikirannya. Tidak ada yang tahu betapa beratnya beban yang ia bawa selama perburuan ini, bukan hanya kejahatan yang ia hadapi, tetapi juga pilihan moral yang menggelayuti setiap langkahnya. Apakah ia bisa benar-benar menjalankan tugas ini tanpa mengorbankan lebih banyak nyawa? Sok Cendara, yang dulunya dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Terlepas dari segalanya,
Hukum tetap mengarah pada satu titik, kematian. Ini adalah balasan dari segala kejahatan yang telah ia lakukan, perdagangan manusia, penyiksaan, dan pemerasan nyawa tanpa rasa takut. Sepekan setelah vonis mati itu dijatuhkan, Sokchen Dara dieksekusi. Lokasi eksekusi dirahasiakan untuk menghindari kerumunan media dan kelompok-kelompok yang mungkin ingin memberikan pembelaan. Kali ini, eksekusi berlangsung cepat, di luar ruangan yang terlindung dari sorotan. Raka tidak berada di sana saat pelaksanaan hukuman itu terjadi. Namun, ia tahu bahwa pekerjaan ini harus diselesaikan, meskipun di dalam hatinya ada rasa yang sulit untuk dijelaskan. Setelah eksekusi, jenazah Sok dikirim kembali ke Jakarta. Sebagai bagian dari prosedur, jenazahnya tidak akan dikembalikan kepada keluarga, karena tidak ada yang datang untuk menuntutnya. Dalam sekejap, ia menjadi bagian dari sejarah kelam yang harus terkubur, bukan hanya karena kejahatannya, tetapi juga untuk memberi pesan kuat bagi para pelaku kriminal lainnya. Di tengah malam, di tengah hutan Nusa Kambangan, jenazah Sok dipindahkan ke liang kubur tanpa ritual, tanpa upacara. Sebuah tim kecil dari polisi Indonesia mengawasi prosesi itu. Polisi yang mengubur jenazah itu bukan karena mereka membenci atau merasakan keadilan pribadi, tetapi karena mereka tahu, di dunia yang tak adil ini, mereka adalah tangan yang membereskan kegelapan. Raka berdiri beberapa langkah di belakang. Pemandangan itu mengingatkannya pada perjalanan panjang yang harus dilalui untuk mencapai titik ini. Ia tidak merasa senang, tetapi ia juga tahu bahwa ada banyak nyawa yang terselamatkan, banyak yang dibebaskan dari cengkraman jaringan kejahatan yang telah menggerogoti begitu banyak jiwa. Semoga di akhirat nanti, kau mendapat balasan sesuai dengan perbuatanmu, bisik Raka pada diri sendiri. Namun di dunia ini, tak ada tempat untukmu lagi. Langit malam tampak kelam, tak ada suara selain langkah kaki para petugas dan desiran angin yang menembus pohon-pohon tua di sekitar tempat itu. Dengan hati yang berat, mereka menutup liang kubur itu, membiarkan tanah menutupi tubuh yang tak lagi bisa melakukan kejahatan. Sokchen Dara telah mati. Jaringan perdagangan organ yang dia bangun pun hancur. Namun bagi Raka, ini bukanlah kemenangan yang lengkap. Ia tahu, dunia masih penuh dengan kejahatan yang belum terungkap, dan perjalanan ini mungkin hanya permulaan. Tapi dengan keyakinan yang kuat, Raka melangkah pergi. Ada banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus diperjuangkan, dan dia tidak akan berhenti. Beberapa minggu setelah eksekusi Sokchen Dara, Jakarta kembali memasuki rutinitas sehari-hari. Berita tentang sindikat perdagangan organ yang berhasil dihancurkan oleh polisi Indonesia masih menjadi perbincangan, tetapi semakin lama, cerita itu memudar dari ingatan publik. Namun bagi Raka, segalanya masih segar di pikirannya. Keberhasilan menumbangkan sindikat yang mengerikan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal dari perjalanan panjang yang harus ia hadapi. Pagi itu, Raka berdiri di depan makam tanpa nisan yang terletak jauh di dalam hutan Nusa Kambangan, tempat di mana jenazah Sokchen Dara kini beristirahat dengan damai, tanpa nama, tanpa jejak, tanpa pengakuan dari dunia yang telah ia sakiti. Makam itu sederhana, hanya sebuah liang kubur yang ditutupi tanah dan dedaunan. Tidak ada batu nisan, tidak ada tanda untuk mengenang siapa yang terkubur di sana. Raka menatap tanah itu dalam-dalam, seakan berharap bisa menemukan jawab atas pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Apakah ini benar-benar keadilan? Ia tahu Sok telah membayar harga yang sangat mahal atas kejahatannya, namun di dalam hatinya, rasa hampa masih menyelimuti. Ini hanya sebuah simbol, Raka berkata pelan pada dirinya sendiri. Tapi dunia tidak akan mengenalnya lagi. Ia melangkah mundur beberapa langkah, meninggalkan makam itu di belakangnya. Para petugas yang mengiringinya menunggu di kejauhan, memberikan ruang bagi Raka untuk merenung sendirian. Beberapa di antara mereka tahu betul bagaimana perasaan seorang polisi setelah menjalankan tugas besar. Tak selalu ada kepuasan, hanya kelelahan dan perasaan yang tak terucapkan. Kembali ke Jakarta, Raka tidak merasa seperti pahlawan. Di tengah sambutan yang datang, ia justru merasakan kekosongan. Media meliput kisahnya dengan beragam sudut pandang. Ada yang menyebutnya sebagai pahlawan yang tak dikenal, tetapi Raka tidak merasa ada kebanggaan dalam dirinya. Baginya,
Ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan, dan sudah selesai. Namun, setiap kali ia melewati jalan-jalan kota, bayangan wajah-wajah korban perdagangan organ yang pernah ia lihat di Phnom Penh, wajah-wajah yang dipenuhi ketakutan dan penderitaan, terus menghantui pikirannya. Bagaimana dengan mereka yang masih terjebak dalam jaringan serupa? Berapa banyak lagi yang harus diselamatkan? Tanya itu terus bergema dalam hati Raka. Hari berikutnya, Raka kembali ke kantor pusat Mabes Polri. Kali ini, ia hanya membawa dirinya sendiri. Tidak ada perayaan, tidak ada sorakan. Semua berjalan seperti biasa. Namun ada satu hal yang baru di meja kerjanya. Sebuah amplop coklat tebal yang tergeletak begitu saja, dengan tulisan yang ia kenali. Dari teman lama. Tanpa ragu, Raka membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah surat dan sebuah foto. Surat itu berisi pesan singkat. Tugasmu belum selesai, Raka. Dunia ini masih penuh dengan kegelapan. Jika kau ingin menghentikan mereka yang lebih besar, lebih kejam, datanglah ke Surabaya. Kami tahu bahwa ada lebih banyak yang harus dihancurkan. Dan foto itu sebuah foto lama, menunjukkan seorang pria yang sangat familiar. Fong, kaki tangan Sok yang pernah ia tangkap di Phnom Penh. Raka menatap foto itu sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Ternyata, Sok Chen Dara hanyalah bagian dari jaringan yang lebih besar, yang belum sepenuhnya berhasil dihancurkan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Raka menyimpan surat itu dan foto di dalam laci mejanya. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan pernah lurus. Tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah kecil, setiap upaya untuk menghentikan mereka yang mengancam kehidupan manusia, adalah bagian dari perjuangan yang tak akan berakhir. Di luar, matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung Jakarta. Namun di dalam hatinya, Raka merasakan sebuah panggilan yang tak bisa ia abaikan. Ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah sebuah bab baru yang menunggu untuk dimulai. Dan kali ini, ia akan melawan mereka yang lebih besar, yang lebih gelap, yang lebih tak terlihat. Dengan tekad yang bulat, Raka melangkah keluar dari kantor, siap menghadapi apapun yang akan datang. Tanpa ada yang tahu, dunia ini masih membutuhkan banyak pahlawan yang siap bekerja dalam bayang-bayang, tanpa mengharap pujian, hanya demi menyelamatkan mereka yang tak bisa menyelamatkan diri. Di tempat yang jauh, di bawah tanah yang dalam, sebuah kuburan tanpa nama menyimpan kisah dari seorang pria yang pernah menguasai dunia gelap perdagangan organ. Tetapi bagi dunia, ia adalah namanya yang akan terlupakan. Hanya segelintir orang yang tahu siapa dia, dan bagaimana dunia bisa kembali sedikit lebih aman tanpa keberadaannya. Namun di hati Raka, ia tahu, perjuangan ini akan terus berlanjut.